Hai Webers, Tikuan di sini. Today I'm very excited to review this product. Before we go to the video, I would like to say thank you so much for Aspire Chic that support this video. I hope in the future we can make a great review for another Aspire product. Saya mendapatkan dua buah produk ya dari Aspire. Yang pertama ini adalah Mode. Dan yang kedua adalah Neko RTA MTL ya. Untuk Neko RTA MTL ini akan saya review di video berikutnya ya. Oke, kebetulan sekali ini kedua produk Mode ini yang dikirimkan ke saya. Ini tipenya sama ya, grey denim. Untuk Anda ketahui ya, ini adalah produk shockproof pertama yang diproduksi langsung oleh Aspire ya. Mode ini termasuk dalam kategori durable mode ya. Jadi mode yang didesain khusus yang memiliki daya tahan terhadap benturan maupun terhadap guncangan ekstrim ya. Aspire dikenal dengan jajaran produk-produknya yang memiliki kualitas yang cukup baik ya. Seperti yang sudah pernah saya review sebelumnya, Aspire Mix ini yang masuk ke jajaran Prestige Mode yang merupakan line up dari keluarga Aspire ya. Mode yang akan kita review kali ini adalah Rea Mode 200 watt ya. Ini adalah mode dual baterai 18650 ya. Seperti namanya, Rea 200 Mode, Anda sudah bisa menebak kalau power output yang dihasilkan maksimal sampai dengan 200 watt ya. Oke, dalam paket penjualan Anda akan mendapatkan mode-nya itu sendiri. Wah, cukup cakep ya. Kemudian kita mendapatkan user manual ya. Di sini terpampang semua petunjuk maupun spesifikasi dari mode ini ya. Anda perlu baca ini sebelum menggunakan mode ini. Kita mendapatkan satu buah kabel yang tentunya sudah Type-C ya. Sudah tidak ada lagi dalam paket penjualannya. Sebelumnya saya keletek dulu ya. Ini nih bagian yang paling enak nih, keletek-keletek. Oke, jadi seperti ini penampakan dari Rea 200 Mode dari Aspire ya. Mode ini menggunakan material zinc alloy sehingga membuat konstruksi dari bodinya ini sangat kokoh ya. Karena secara keseluruhan dia dibalut metal, kemudian pada kedua ujungnya ini bahannya menggunakan karet ya. Jadi ini semacam karet untuk menahan guncangan maupun getaran, dan di bawah ini juga dilapisi karet ya. Sedangkan bahan sampingnya ini menggunakan alcantara ya. Ini semacam bahan serat sintetik ya, yang memberikan kesan grip yang cukup bagus kalau kita genggam ya. Jadi terbilang keset begitu. Selain kuat, bahan ini juga tergolong lembut ya. Jadi kalau Anda pencet-pencet gini, ini ada kesan empuk ya. Kedua sisinya ini dilapis bahan zinc alloy ya. Sehingga memberikan kesan yang kokoh dan kuat ya. Di sebelah kanan ada logo Rea. Samping kirinya terdapat logo Aspire ya. Dengan dimensi yang menyerupai triangle ini ya, mengakibatkan pada saat kita genggam, feel-nya sangat-sangat solid ya, dan sangat kokoh, seperti lengket di tangan. Kita telusuri dari atas ya. Untuk konektor 510-nya ini juga sudah spring loaded ya, namun tidak terlalu dalam dan agak keras ya. Sedangkan atomizer yang diakomodasi oleh konektor 510 ini maksimal sampai dengan 28 mm ya. Untuk tampak depannya, menurut saya ini mencirikan karakter mode yang durable banget ya. Dengan karakter seperti ini, selain terlihat kokoh, macho, namun kesan elegannya masih tetap dipertahankan ya. Tampak depan di sini ada tombol firing, kemudian ini ada tombol menu, tombol up, tombol down, dan konektor USB Type-C ya.
Untuk tombol-tombolnya sendiri pengoperasiannya terbilang cukup kliki ya. Terutama tombol firingnya ini juga cukup nyaman digunakan. Dan tombol-tombol navigasinya ini juga cukup nyaman ya. Tombol navigasinya sendiri ini dibuat menyatu ya antara tombol plus, minus, dan tombol menu ya. Ini menurut saya agak menyulitkan sih. Apalagi menggunakan pertama kali ya. Kadang-kadang kita pencet, kita tidak tahu ini mencet tombol apa ini. Menu apa plus atau minus ini yang kita pencet. Kemudian untuk kompartemen baterainya ini termasuk sangat mudah dioperasikan. Untuk konektor baterainya sendiri ini juga sudah spring loaded ya, sehingga memudahkan kita untuk memasangnya nanti. Dengan perpaduan desain dan material yang digunakan, meskipun bentuk fisiknya tergolong agak besar ya, tapi kalau menurut saya kategori mod-mod yang menggunakan dual baterai ini tergolong sangat nyaman digunakan ya. Bila dibandingkan dengan mod-mod dual baterai lainnya ya, bobot dari mod ini tergolong cukup berat ya, dengan bobot mencapai 208 gram ya. Bagi Anda yang tidak suka karakter mod-mod ringan, ini sangat nyaman ya Anda gunakan. Penggunaan material karet pada bagian bawah mod ini juga bermanfaat sehingga membuat mod tidak terasa licin apabila diletakkan di atas meja ya. Sebagai bahan perbandingan saja ya, ini dimensinya kalau saya bandingkan dengan Vaporesso Gen S ya. Terlihat kalau Rea lebih tebal sedikit ya. Ini tampangnya kalau saya pasangkan dia dengan Cosmonaut versi 2. Ini sama-sama gahar ya, sama-sama matching, sama-sama kokoh. Kalau ini saya pasangkan dengan Alexa RDA ya, yang barusan saya review. Ini juga terlihat cocok, meskipun ini RDA berukuran 22 mm ya. Namun masih pantas mengimbangi maskulin dari Rea Mod ini ya. Ini kalau saya pasangkan dengan Zeus X ya. Ini sama-sama besar, sama-sama garang, sama-sama kokoh ya. Kesan maco sama kokohnya itu semakin keluar ya kalau saya pasangkan dengan Zeus X. Oke, sekarang kita coba telusuri untuk mengetahui menu maupun fitur yang ada pada Rea 200 Mod ini ya. Setelah kita pasang, kita tekan, dan dia langsung hidup ya. Oke, seperti ini tampak tampilan dari Rea Mod ya. Rea ini seperti nama cewek ini. Ya, jadi di atas ada dua indikator baterai, kiri dan kanan. Kemudian ini ada mode penguncian. Dan di tengah ini watt ya, indikator watt. Di bawahnya berturut-turut indikator voltase, resistansi, dan ampere ya. Di sini juga ada pulse counter dan di sini pulse second ya. Untuk mematikan mode ini tinggal Anda pencet 5 kali, 1 2 3 4 5. Shutdown. Kemudian untuk menghidupkannya kembali 1 2 3 4 5. Oke, dan dia sudah hidup. Nah, untuk navigasi menunya kita pencet tombol menu. Di sini ada mode, ada color, brightness, dan exit ya. Pada sub menu mode ada mode watt, ada mode voltase, bypass, TCR, dan CPS ya. Untuk mode watt dia dari 1 watt sampai dengan 200 watt. Oke, cukup cepat pergerakan menunya. Dan dia round robin ya, kita tekan lagi, dia akan kembali ke bawah. Untuk voltase, dia bermain dari 0,5 volt sampai dengan 9 volt ya. Dan dia juga round robin, dia akan kembali. Kemudian juga ada mode bypass ya. Untuk pengaturan temperatur kontrol ada nichrome, kemudian titanium, stainless steel, memori 1, memori 2, dan memori 3 ya. Untuk skala suhunya menggunakan derajat Celcius maupun Fahrenheit ya. Dari 100 derajat Celcius sampai dengan 315 derajat Celcius ya. Kalau Anda teruskan dia akan jadi Fahrenheit, mulai dari 200 derajat Fahrenheit, oke, sampai 600 derajat Fahrenheit. Untuk mode CPS ini mengatur berapa watt yang kita gunakan dan berapa second waktunya ya. Jadi semacam variabel curve gitulah. Kemudian pada menu color.
Nah, di sini ada beberapa pilihan penggantian warna ya. Mulai dari blue, green, ini green nih, orange, red, purple, dan balik ke blue ya. Saya lebih senang memakai yang blue karena lebih cerah. Kemudian di sini ada mode brightness ya. Di sini kita bisa mengatur intensitas brightness ya dari layar TFT-nya ini. Kalau Anda ingin ngirit, ini bisa ditempatkan di 1/4 aja udah cukup nih. Jadi menurut saya ini menunya, navigasinya ini cukup simpel ya. Untuk mengunci navigasi dari menunya, cukup Anda tekan 3 kali, 1, 2, 3. Nah, dia akan terkunci ya. Jadi Anda tidak bisa merubah navigasinya. Tapi Anda masih bisa untuk firing ya. Dia hanya mengunci tombol navigasi menunya saja. Untuk membuka kuncinya, tekan 3 kali, 1, 2, 3. Mode ini juga dilengkapi mode pemilihan power ya. Dengan menekan tombol plus dan minus secara bersamaan, Anda bisa mengatur pada mode hard, normal, dan soft ya. Tentunya dengan mode hard, hentakan powernya akan jauh lebih kuat daripada mode yang lainnya ya. Jadi itu saja menu yang ada di Rea Mode ini ya. Menurut saya dengan menu seperti ini cukup simple. Dan bagi orang pemula pun akan mudah memahami untuk menggunakan Rea Mode ini ya. Dengan tersedianya port charging di saat emergency, Anda dapat mengecas mode ini dengan kapasitas pengisian hingga 2 ampere. Dari 0 sampai dengan 100% membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam ya. Oke, sekarang saatnya kita tes firing dan kita lihat kemampuan dari Rea Mode ini ya. Saya menggunakan RDA Cosmonaut versi 2 ya. Jadi seperti ini firing dari Rea Mode ya. Cukup responsif dan spontan ya. Oke. Sekarang saya coba selama 10 detik ya. Apakah fitur safety-nya jalan enggak? Biasanya kalau mode-mode yang bagus kan ada safety. Dia selama 10 detik dia akan berhenti firing. Kita coba. Oke, dan dia sudah stop firing pada hitungan 10 detik. Jadi ini fitur safety yang sudah umum berada di semua mode ya. Apabila kita tidak sengaja pencet lebih dari 10 detik, maka dia akan mati sendiri. Oke, sebelum kita coba kemampuan dari Rea Mode 200 ini, saya akan cerita sedikit ya. Aspire mengelompokkan dua produknya. Yang pertama itu line up Prestige, dan yang kedua adalah yang reguler ya. Rea Mode masuk dalam kategori produk-produk dari Aspire yang reguler ya. Setelah melihat dimensi, material, dan penggunaan bahan dari mode ini ya, layaknya mod-mod seri-seri adventure ya. Jadi mode ini sangat layak Anda gunakan apabila Anda gemar berpetualang ya. Meskipun belum dilengkapi sertifikasi IP67 atau IP68 ya, namun mode ini sudah memiliki desain konstruksi bodi yang sangat kokoh ya, dengan penggunaan material zinc alloy dan penggunaan bahan karet ya, pada bagian atas dan bagian bawahnya ya. Sehingga Anda tidak perlu khawatir mode ini akan rusak ya pada saat tidak sengaja Anda jatuhkan. Karena desain mode ini memiliki durabilitas yang cukup baik ya. Di samping desainnya yang kokoh, mode ini juga menggunakan material yang cukup baik ya menurut saya. Perpaduan bahan zinc alloy dengan alcantara pada kedua sisi mode ini ya, menjadikan ergonomisnya itu cukup dapat ya. Sangat solid dan kokoh di tangan. Oke, sekarang kita coba kemampuan dari mode ini ya. Sebelum saya puff, saya tes firing dulu ya. Menurut saya firingnya cukup responsif ya. Oke, setelah saya puff, saya tidak menemukan gejala panas berlebih ya pada bodinya ya.
RDA-nya pun tidak begitu panas karena saya menggunakan power 60 watt saja ya. Bagi saya power segitu sudah berimbang dengan resistansi koil 0,19 ya. Memang sih bisa dinaikkan powernya lebih ya dari 60 watt. Namun untuk penggunaan harian, maksimal di 60 watt sudah cukup untuk menghasilkan flavor yang mantap. Kemudian power yang dihasilkan mulai saat kita tekan tombol power sampai dengan kita lepas, powernya itu cukup stabil ya. Tidak ada gejala drop power di tengah jalan ataupun overpower ya pada saat kita puff. Aspire itu menggunakan ASP chips ya. Sama persis yang digunakan dengan Aspire Mix ya. Namun dengan interface yang berbeda ya. Pada Aspire Mix ini saya juga merasakan kestabilan power yang cukup merata ya. Di semua rentang watt yang kita gunakannya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Apabila Anda menginginkan mode yang memiliki durabilitas yang cukup baik, dengan bodi yang tidak begitu besar, solid di tangan, dengan grip yang cukup mantap, dan penggunaan material bahan Alcantara yang cukup berkualitas, mode ini layak Anda pertimbangkan untuk Anda miliki. Saya belum tahu berapa harga jual dari mode ini ya, karena ini belum resmi dirilis di Indonesia. Menurut saya kemungkinan berkisar antara 400 sampai 500 ribuan ya. Mengingat kompetitornya mod-mod dual baterai seperti ini ya, juga dijual dalam rentang harga yang hampir sama ya. Oke, demikian review Riam Mode dari Aspire. Like jika suka video ini, dislike jika tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung kami agar terus bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Dikvan pamit undur diri, salam satu hobi.